Bab 551. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, pria parubaya itu berkata dengan tidak setuju. Aku tidak memintamu untuk menyerah pada Sana. Sana adalah gadis yang baik. Kamu masih bisa bersamanya setelah kamu menikah dengan Elena. Dia berkata dengan bangga, apa yang salah dengan seorang pria menikahi beberapa istri? Tanda seru, terutama pria yang luar biasa sepertimu. Kamu adalah pilar toko pandai besi, dan bahkan Lord Richard memperlakukanmu secara berbeda. Potensi masa depanmu tidak terbatas. Kamu tidak bisa begitu saja menikahi Sana dalam hidupmu. Kamu dapat memiliki gadis lain, kan? Jika memang begitu, mengapa kamu tidak bisa menikahi Elena? Jika kamu khawatir Sana tidak akan setuju, tidak apa-apa. Aku akan membantumu berbicara dengannya. Percayalah, dia akan mengerti. Jawaban Paman Ode mengejutkan Sam. Sam perlahan menggelengkan kepalanya ke arah pria parubaya itu setelah dia merenung. Paman Ode, kurasa kamu salah paham. Ada beberapa gadis cantik di dunia ini. Namun, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya menginginkan Sana. Dia sudah cukup. Kebahagiaan memenuhi wajahnya saat dia berbicara. Sana adalah segalanya bagiku. Di dunia ini, tidak ada gadis yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak, ekspresi pria parubaya itu akhirnya menegang. Dia menatapnya dengan bingung. Mata mereka bertemu. Ode hanya bisa melihat cinta yang tak tergoyahkan di mata Sam. Gunung dan lautan runtuh, dan orang tidak bisa bergerak. Pria parubaya itu, yang tidak percaya ada yang bisa menahan godaan seperti itu, terdiam. Dia tersenyum pahit setelah waktu yang lama. Mungkin aku meremehkanmu, Sam. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Sana adalah gadis yang baik. Sang Dewi pasti telah memberkatinya untuk memenangkan hatimu. Sam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Paman Ode, untuk bisa bersama Sana, itu kehormatanku. Tanpa dia, aku mungkin sudah menjadi mayat busuk. Dia adalah cahayaku. Sesaat kemudian, pria parubaya itu menyaksikan sosok itu menghilang di ujung jalan dengan langkah kaki yang ringan. Kecemburuan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti matanya. Mencintai seseorang dengan begitu kuat pasti sangat membahagiakan. Dia menundukkan kepalanya setelah Sam menghilang dan menarik lengan bajunya dengan hati-hati. Dia mengikatkan gelang kristal berisi kotoran di pergelangan tangannya. Matanya menunjukkan sedikit kenangan. Sana, Sam akan menjadi orang penting di masa depan. Dia mungkin menikahimu, tapi dia mungkin tidak hanya memiliki satu istri. Siapa di antara orang penting itu yang tidak memiliki beberapa wanita? Lagi pula, dengan situasimu, tinggal bersamanya hanya akan menundanya. Sam sekarang menjadi tokoh utama di Twilight City. Dia sering merindukan rumah selama beberapa hari. Bukankah itu berarti sesuatu? Semakin besar perbedaan status di antara kalian, semakin sulit untuk mempertahankan hubungan ini. Sana, mungkin kamu belum menyadarinya. Tapi Sam perlahan melupakanmu. Dia memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang. Dia tidak akan mengutamakanmu lagi, kamu tidak lagi penting baginya. Dan seperti yang kamu tahu, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Elena beberapa waktu lalu. Gadis itu sangat menyukainya. Dia memiliki mata yang cerah dan dapat memainkan alat musik yang disebut kronen. Nyanyiannya indah, dan ayahnya adalah orang penting di departemen logistik. Mereka adalah pasangan yang paling cocok. Di sebuah ruangan yang terang benderang, seorang pemuda berusia awal 20-an menatap seorang gadis saat dia duduk di bangku dengan mata yang tidak fokus. Pemuda itu tinggi dan memiliki kepala berambut emas berkilau. Kemabukan memenuhi matanya. Dia menekankan nadanya dan mencoba meningkatkan persuasifnya. Aku berbeda, Sana. Hanya kamu yang aku inginkan dalam hidupku. Aku bersumpah kepada Dewi bahwa sejak hari aku melihatmu, aku telah mengukir penampilanmu di jiwaku. Kau adalah satu-satunya cinta dalam hidupku. Aku sudah menjadi karyawan bengkel makanan. Aku akan bekerja keras dan mendapatkan uang untuk merawat matamu. Aku akan menemanimu setiap hari setelah bekerja. Tidak akan pernah ada situasi di mana seseorang akan mengabaikanmu selama berhari-hari. Sana terdiam lama dan perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suaranya dan menatap sosok di depannya. Nada suaranya tegas. Daniel, aku minta maaf. Tolong maafkan keterus-teranganku, Sam bukanlah tipe orang yang sedang kau bicarakan. Di masa depan,
Tolong jangan katakan apapun tentang Sam di depanku. Aku tidak menyukainya. Sam adalah kekasihku dan satu-satunya milikku. Selain dia, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang lain dalam hidup ini, tidak satu pun, bahkan di kehidupan selanjutnya. Daniel, karena kita sudah saling kenal selama beberapa tahun dan kamu sudah banyak membantu Sam dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Kamu bisa pergi. Anak laki-laki itu meninggikan suaranya dengan enggan. Sana, tidakkah kamu mengerti? Cinta itu saling menguntungkan. Sam bisa saja berpegangan tangan dengan Elena sekarang sementara mereka menyaksikan matahari terbit dan terbenam di luar kota. Kalau tidak, mengapa dia tidak kembali selama seminggu? Meskipun bengkel pandai besi sibuk, tidak mungkin dia tidak bisa meluangkan waktu. Hari ini masih hari ulang tahunmu. Aku selalu bisa bersamamu. Ekspresi gadis itu berubah dingin. Daniel, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan katakan apapun tentang Sam. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana Sam melakukan sesuatu. Aku tidak akan menerimamu bahkan jika Sam pulang lebih dari sebulan, setahun, atau selamanya. Aku mencintai Sam lebih dari hidupku dan jiwaku. Pemuda itu merasakan pisau menusuk hatinya saat melihat wajah gadis itu yang tak tergoyahkan. Dia membuka dan menutup bibirnya beberapa kali. Dia tidak bisa berbicara lagi. Pada akhirnya, dia merasakan sesuatu tersedot keluar dari jiwanya. Dia mendesah dan terhuyung pergi dengan kecewa. Tanda seru. Gadis itu tidak keberatan dengan kepergian pemuda itu. Pikirannya masih memikirkan lelaki itu. Sam pasti sangat sibuk beberapa hari ini. Aku membuat roti madu kesukaannya hari ini, aku akan meminta Bibi untuk membawaku ke toko pandai besi nanti. Senyum cerah segera muncul di wajah gadis muda itu saat dia berpikir untuk bertemu Sam dalam beberapa jam berikutnya. Tepat saat dia hendak bangun. Iya, dia mendengar seseorang mendorong pintu terbuka dan mendengar langkah kaki yang dikenalnya masuk. Gadis itu tampak terkejut dan tanpa sadar berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Sam, kamu kembali. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi nadanya. Gadis itu sedikit marah beberapa saat yang lalu. Dia seperti patung, dan seseorang memberikan hidupnya. Aura yang hidup memenuhi keadaannya. Aroma bunga musim semi memenuhi udara. Sungguh mempesona. Sam menatap gadis kesayangannya dan tersenyum cerah. Ia melangkah maju dan mengambil buket bunga putih dari punggungnya. Satu tangannya menuntun Sana untuk mengambilnya. Selamat ulang tahun, Sana. Gadis itu memegang bunga-bunga di tangannya dan mengendusnya pelan. Senyum dan keterkejutan menyelimuti wajahnya saat ia mencium wangi bunga segar itu. Bunga White Moon. Sam, di mana kau mendapatkan bunga White Moon? Ini gurun pasir. Sam tertawa. Kau menyukainya. Gadis itu mengangguk dengan kuat dan memegangnya dengan gembira. Ia tidak mau melepaskannya. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, gadis itu tiba-tiba merasakan sosok di depannya berjongkok di tanah. Sam memegang salah satu tangannya. Suara lembut dan lembut terdengar tepat saat ia kebingungan. Sana, hari ini adalah hari ulang tahun kita. Ini juga hari kita bertemu. Hari ini seperti kehidupan baru bagiku. Kau memberi makna baru dalam hidupku. Aku berharap dapat melindungimu, menjagamu, dan mencintaimu selamanya mulai hari ini. Aku berharap menjadi suamimu dan ayah dari anak kita. Aku berharap bisa memegang tanganmu saat aku tua nanti. Dan sampai rambutku memutih. Sana, cinta sejatiku, aku harap kau bisa menikah denganku. Gadis itu merasakan dinginnya cincin di jari manisnya begitu pemuda itu selesai berbicara. Pada saat ini, rasa bahagia yang tak terlukiskan melonjak dari lubuk hatinya. Air mata mengalir deras tak terkendali. Suaranya bergetar tak terkendali. Sam, apa kau serius? Nada bicara Sam serius dan penuh gairah. Aku tidak pernah seserius ini dalam hidupku. Apakah kau bersedia menjadi pengantinku? Wuhuhuhu, aku bersedia. Gadis itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Dia tersedak dan menarik anak laki-laki itu ke dalam pelukannya. Dia mencium aura Sam dan merasakan nilai kematian. Sam berbisik di telinga gadis itu dengan suara gemetar. Sana, aku takut ketika gurun kematian menjebak kita. Aku tidak takut mati. Aku takut aku tidak akan menjadikanmu istriku ketika aku mati. Saat itu, aku berpikir jika kita bisa meninggalkan gurun kematian hidup-hidup, aku pasti akan melamarmu segera. Untungnya, Sang Dewi telah memberkati kita.
Lord Richard menarik kita kembali dari tangan kematian dan membawa kita ke Twilight City. Setelah itu, Sang Dewa menganugerahkan kekuatan besar dan memberiku segalanya. Sekarang, aku bisa menjagamu. Aku sudah memikirkan hal ini ketika aku datang ke Twilight City. Itu telah memenuhi keinginanku. Aku rela, bahkan jika aku mati sekarang. Sana, aku mencintaimu. Ketika gadis itu mendengar kata-kata yang paling lugas dan penuh gairah di dalam hatinya, itu membuat hatinya mabuk. Emosi mencekiknya, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat lengkap. Yang bisa dia tanggapi hanyalah memeluk pemuda itu. Dia memeluknya erat-erat. Rasanya seperti dia ingin menggesekkan tubuhnya ke tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia terisak dan berbisik. Sam, kita akan memiliki masa depan. Kamu harus melayani Twilight City dan membalas Lord Richard dengan prestasi yang luar biasa. Kita harus hidup bersama dengan baik. Hiduplah sampai hari Twilight City menjadi mutiara di padang pasir. Hiduplah sampai hari kita tidak bisa lagi berjalan. Sam memeluk gadis itu erat-erat. Ya, kita harus hidup dengan baik. Kita menunggu sampai Twilight City menjadi abadi. Lord Richard belum menjadi penguasa padang pasir kematian. Kita belum membalas budi yang kita miliki. Richard merasa usulan Vale untuk membangun kota inti logistik di Twilight City cukup layak setelah dia memikirkannya. Namun, dia belum bisa melaksanakan rencana ini, belum cocok untuk mengekspos Twilight City ke publik. Dia bisa menggunakan skill Fearless Loss untuk berkembang, tetapi kota inti logistik ini tidak bisa menjadi Twilight City. Twilight saat ini tidak bisa menghadapi tekanan dari dunia luar. Tanda seru, skill Fearless Loss benar-benar tak tertahankan bagi pasukan di sekitar gurun kematian. Ada kemungkinan besar tidak ada hal baik yang akan terjadi pada seorang anak yang membawa emas melalui area pusat kota jika dia gegabah mengekspos skill ini sebelum dia memiliki cukup kekuatan. Belum terlambat untuk melaksanakan ide ini ketika kekuatanku sudah cukup di tahap selanjutnya. Twilight City sekarang memiliki kekuatan untuk bepergian dengan bebas di gurun kematian. Kita akan bisa meraup banyak keuntungan jika kita menggali lebih dalam. Richard mengusap dahinya. Awalnya, gurun kematian tidak bisa dilewati, dan berbisnis di sana merupakan peluang besar. Namun, kemunculan pemain telah memperlancar perbedaan harga di sebagian besar area. Tidak mungkin akan ada situasi di mana harga di beberapa area berbeda 100 kali lipat. Pasar yang memungkinkan perdagangan bebas telah mengubah banyak aturan. Kedatangan pemain dapat mengubah pasar perdagangan secara mendasar di era cemerlang. Perdagangan langsung dan tepat waktu dapat menghemat uangnya bahkan dengan biaya penanganan 30%. Sebelumnya, karena ketidaknyamanan transportasi, perbedaan harga antara barang-barang di area yang jauh bisa puluhan kali lebih tinggi. Namun, setelah para pemain muncul, mereka langsung membunuh situasi ini. Beberapa pemain yang kehilangan wilayah mereka bahkan pergi menjelajahi peta yang tidak dikenal untuk menemukan perbedaan harga. Dia menarik kembali pikirannya dan berkata perlahan, "Kita akan membuat rencana untuk ini di masa mendatang." Butler Karu mengangguk dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Dia tahu rencana ini bagus. Tetapi waktunya tidak tepat. Dia berpikir sejenak dan mengubah topik pembicaraan. "Tuan, bengkel makanan baru-baru ini mengembangkan makanan khusus menggunakan tanaman ajaib dari dunia bawah tanah. Itu bisa membuat orang merasa sangat keren setelah memakannya. Saya merasa itu memiliki potensi yang cukup besar." Richard tertarik. Bengkel makanan adalah cetak biru bangunan pertama yang diperolehnya. Ia telah membangunnya selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada yang dapat menghitung sumber daya yang diinvestasikan selama waktu ini. Terakhir kali, ia mendengar bahwa bengkel makanan telah mengalami kemajuan. Sekarang, akhirnya ada produk yang dapat ia bawa pulang. Namun, dia ingin melihat produk jadi sebelum evaluasinya karena kinerja bengkel makanan sebelumnya yang buruk. Minta seseorang untuk membawa makanan itu. Ya, Butler Karu segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia membawa seorang pemuda yang tampak bersemangat dan gugup ke aula. Hal pertama yang dilihat Richard adalah 3 mangkuk porselen di atas nampan. Dia melihat benda seperti jeli hitam di mangkuk itu. Itu tampak biasa, dan dia tidak nafsu makan. "Tuan, ini adalah produk yang kami kembangkan di bengkel makanan sorbet hitam. Silakan, cobalah." Butler Karu sedikit gugup ketika dia melihat wajah Richard yang tanpa ekspresi. Mereka hanya akan tahu setelah penilaiannya apakah mereka berhasil atau tidak. "Bawa itu." Richard enggan,
Tetapi dia pernah memarahi bengkel makanan sebelumnya. Dia tidak bisa melakukannya lagi, bukan? Pemuda itu dengan hormat maju sambil membawa nampan. Antisipasi memenuhi matanya. Richard tidak terburu-buru untuk mencicipi. Dia membuka panel atribut untuk melirik. Sorbet hitam, level 1 bintang. Karakteristik, setelah dikonsumsi, memulihkan 20% stamina dalam 10 menit. Deskripsi, makanan ajaib yang terbuat dari tanaman khusus. Item bintang 1. Richard merasa lega. Tidak mungkin terlalu buruk, kan? Meskipun levelnya rendah, dia dengan santai mengambil mangkuk dan memeriksanya sedikit. Sorbet hitam tidak berbeda dengan jeli hitam. Keduanya sangat elastis. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Tidak ada bau aneh yang khusus. Sebaliknya, ada sedikit rasa manis. Itu membuatnya menghela napas lega. Dia tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap seperti itu lagi jika dia cemburu. Dia mengambil sendok di sampingnya dan menyendok setengah sendok. Dia perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Butler Karu dan kedua pemuda itu gelisah. Dia takut Richard akan meletakkan mangkuknya dan memarahinya. Sedetik kemudian, Richard mengira sorbet hitam terasa seperti jeli. Namun, sedetik berikutnya, tekstur dingin dan manis meledak. Rasanya sungguh nikmat. Pada saat yang sama, aura dingin yang kuat menyebar saat dia mengunyah. Aura itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa dingin itu langsung menghilangkan panas di tubuhnya. Berbeda dengan dinginnya es batu. Rasa dingin ini lebih seperti AC yang bertiup pada suhu 20 derajat. Rasanya pas. Dia langsung bersemangat. Mata Richard berbinar. Enak sekali. Makanan ini 100 kali lebih enak daripada es krim manapun untuk menghilangkan panas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyendok sesendok lagi dan merasakan sensasi dingin itu lagi. Dia dengan cepat menghabiskan semangkuk es krim black sorbet. Richard meletakkan mangkuknya dan menatap keduanya dengan tatapan membara. Butler Karu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tahu bahwa tuan itu senang jika seseorang menilai dari tindakannya. Tuan Richard, bagaimana menurutmu? Richard mengulurkan tangan dan menepuk bahu pemuda yang memegang nampan. Dia tertawa keras. Barang bagus. Lokakarya makanan tidak mengecewakan saya. Es krim black sorbet memiliki masa depan yang cerah. Itu adalah gurun kematian yang membara. Makanan ini bisa membuat orang merasa hebat dan menjadi senjata pembunuh terbaik bagi orang-orang di daerah panas ketika panas seperti anjing husky. Semangkuk es krim black sorbet bisa langsung meredakan panasnya, hanya memikirkannya, dia tahu dia tidak perlu khawatir tentang pasar kelezatan ini. Dibandingkan dengan karakteristik yang bisa meredakan panas ini, level bintang 1 dan efek memulihkan 20% stamina adalah yang kedua. Kegembiraan memerah di wajah pemuda itu atas pujian Richard. Karu tersenyum cerah. Tanda seru. Tuan, apakah kita perlu meningkatkan es krim black sorbet? Tingkatkan produksi. Gunakan kekuatan sebanyak yang Anda bisa. Senyum Richard tidak memudar, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Berapa biaya produksi setiap mangkuk black sorbet? Karu menatap pemuda itu. Tuan, Biki adalah orang yang memimpin penelitian dan mengembangkan black sorbet. Saya akan memanggil Biki untuk melapor kepada Anda. Pemuda itu menahan kegembiraannya dan berbicara dengan suara gemetar ketika dia melihat Richard mengangguk. Tuan Kota, bahan baku utama untuk black sorbet adalah tanaman ajaib yang Anda bawa kembali dari bawah tanah, rumput es. Tanaman ajaib ini memiliki sifat ajaib yang unik. Tangkai luarnya tidak tampak unik tetapi memiliki kekuatan sihir es yang tak terlihat yang tersembunyi di dalamnya. Itu akan membekukan siapapun yang menyentuhnya. Itu dapat mempertahankan kekuatan sihir es itu jika seseorang telah menanganinya dengan baik. Seseorang hanya dapat membuat es krim black sorbet dengan rumput es sebagai inti dan 30 tanaman biasa lainnya melalui 12 proses seperti penggilingan, penyaringan, dan pengukusan. Pemuda itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Rumput es adalah bahan utama es krim black sorbet, tetapi kita tidak tahu nilai tanaman ajaib ini. Richard punya ide. Kekayaan dunia bawah tanah lebih kompleks daripada yang terlihat. Dia masih harus meningkatkan intensitas pengembangan. Dia tidak hanya harus mendapatkan manfaat yang dangkal, tetapi dia juga harus mengumpulkan tanaman langka dan hewan unik. Itu tidak boleh sia-sia. Dia segera memberi perintah setelah dia sadar kembali. Panggil Ren Augustus. Pada saat yang sama, pergilah ke bengkel makanan dan dapatkan rumput es. Ya, tidak lama kemudian, Ren, kurcaci tua,
memasuki aula dengan ekspresi gelisah. Richard tidak membuang waktu dan menyerahkan rumput es yang baru saja diperolehnya. Ren, apakah kamu mengenali tanaman ajaib ini? Kurcaci tua itu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia hanya meliriknya sebentar sebelum mengangkat kepalanya. Dia sedikit bingung. Tuan penguasa, ini adalah rumput es. Tumbuh di dekat rawa dan sumber air. Mengandung energi magis khusus yang dapat membuat seseorang merasa dingin saat disentuh. Selain itu, tampaknya tidak ada gunanya. Minat Richard tumbuh. Apakah tanaman ajaib semacam ini langka di bawah tanah? Kurcaci tua itu memiliki ekspresi aneh. Langka, di dunia bawah tanah, itu bisa ada di mana-mana di mana ada air. Akan ada, penguasa agung, apakah Anda membutuhkan rumput es untuk sesuatu? Di mana ada air di mana-mana. Ekspresi Richard halus. Dia menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya. Dia mengulurkan tangan untuk menunjuk mangkuk di atas nampan. Cobalah kelezatan terbaik terbaru yang dikembangkan oleh bengkel makanan sorbet hitam. Kurcaci tua itu menatap substansi hitam seperti jeli itu. Dia masih dengan cepat menggigitnya, meskipun dia ragu-ragu. Tubuhnya gemetar ketika es krim sorbet hitam memasuki mulutnya. Dia menunjukkan ekspresi senang, itu terlalu dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil beberapa gigitan lagi. Pada akhirnya, setelah dasar mangkuk kosong, dia tidak tahan untuk meletakkan sendok. Dia menatap Richard dengan heran. Tuan penguasa, kelezatan macam apa ini? Ini terlalu lezat. Aura sedingin es itu sungguh memesona. Meskipun ada patung peri es dan suhu di Twilight City tetap konstan, gurun tetaplah gurun. Di luar kota masih sangat panas. Perasaan mendinginkan seluruh tubuhnya sungguh tak tertahankan di lingkungan yang panas dan lembab ini. Di tengah kalimatnya, kurcaci tua itu menatap rumput es di tangannya dan segera menyadari sesuatu. Aku tidak menyangka seseorang bisa membuat makanan lezat dari tanaman ajaib biasa. Richard menatap ekspresi kagum pria itu dan tiba-tiba mendapat ide. Ren, semua kurcaci akan bergabung sementara dengan bengkel makanan. Kita akan mencari tanaman ajaib khusus dari dunia bawah tanah untuk bengkel makanan guna mencoba dan mengembangkan makanan baru. Para kurcaci ini tidak cukup kuat sebelum darah di tubuh mereka dibuka. Dia mungkin memanfaatkannya sebaik-baiknya karena memang begitulah masalahnya. Bahkan jika pihak lain tidak memiliki pengetahuan yang diwarisi, dia masih akan memiliki pengalaman di bidang ini karena dia telah tinggal di dunia bawah tanah begitu lama. Richard menatap pemuda yang memegang nampan setelah mengatakan itu. Biki, kali ini kau melakukannya dengan baik. Sorbet hitam sangat penting bagi Twilight City. Kali ini kau akan terus bertanggung jawab atas pekerjaan penelitian dan pengembangan. Biki terkejut. Pemuda bernama ini adalah pahlawan gaya hidup peringkat B. Richard tahu setelah bertanya kepada Karu bahwa Biki secara otomatis telah menjadi unit pahlawan seminggu yang lalu. Dia adalah bakat yang langka. Selain itu, kau harus mengumpulkan resep dari dunia bawah dan makanan dengan efek dan rasa khusus. Temukan sesuatu yang berharga untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Era cemerlang adalah dunia yang penuh keajaiban. Tumbuhan memiliki efek khusus, yang membuat kelezatan menjadi lebih kreatif. Misalnya, es krim black sorbet adalah makanan khas yang unik. Di planet biru, udara dingin tidak dapat menutupi kakinya meskipun ia memakan 10 batang es krim. Richard merasa pikirannya telah terbuka saat ia berpikir ke arah ini. Karena ada tanaman ajaib yang sangat dingin, apakah ada yang panas? Ia bisa menjualnya di tempat yang panas, tetapi ia tidak bisa menghakiminya di tempat yang dingin. Kurcaci tua itu pintar. Ia segera merasakan makna tersembunyi dalam perintah Richard. Ia menjawab dengan tegas. Tanda seru, ya, Tuhan, kami akan melakukan yang terbaik. Demi Twilight City. Slogan terakhir terdengar agak tiba-tiba, tetapi bagi kurcaci tua itu datang dari lubuk hatinya. Meskipun ia sudah lama tidak berada di Twilight City, ia belum pernah merasakan kota ini sebelumnya. Penuh dengan vitalitas dan harapan. Tampaknya semua kata sifat untuk kecantikan cocok di sini. Yang kuat memangsa yang lemah di dunia bawah tanah yang gelap dan tidak teratur. Mereka akan saling membunuh demi sepotong roti. Perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika dunia bawah tanah adalah hutan belantara yang kacau dari daging dan darah, maka ini adalah kerajaan Tuhan yang teratur. Ia mungkin telah muncul ke permukaan sebelumnya. Namun setelah merasakan lingkungan yang berbeda,
ia ingin membawa kurcaci itu ke wilayah ini. Richard hendak berbicara ketika mendengar pemberitahuan pesan. Ia membuka forum chat. Sebuah pesan baru segera muncul di sana. Pesan itu dari pemain mumi manusia singa dengan ide Hiena, salah satu pemain yang ditemuinya di kota Solan. Hiena, Bos King Qiu, apakah Anda masih di kota Solan? Beberapa iblis jurang tiba-tiba muncul di reruntuhan yang runtuh di wilayah selatan. Beberapa pemain telah berkumpul di sana. Kami bersiap untuk bekerja sama dan melihat. Apakah Anda ingin ikut? Reruntuhan yang runtuh, pohon busuk. Richard mengerutkan kening. Sebuah firasat menakutkan muncul di hatinya. Itu memang lokasi pohon busuk setelah penyelidikan terperinci. Ada terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Selain kepergian Sina dan Valkyrie gelap, pohon kuno dewa, dan tidur Alphys, itu telah sangat mengurangi kekuatannya, jadi ia tidak punya waktu untuk menyelidiki. King Qiu, kenapa tiba-tiba berubah? Apa situasi spesifiknya? Hiena, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa beberapa iblis jurang keluar, dan pengalaman iblis-iblis itu 5 kali lipat dari prajurit biasa di alam liar, jadi itu telah menarik banyak orang. King Qiu, kalian pergi dulu. Aku akan segera ke sana. Laporkan kepadaku secepatnya jika sesuatu yang mengerikan terjadi. Hiena, baiklah, jangan khawatir. Richard menutup obrolan forum. Richard menekan keraguannya dan menatap Karu. Dia memberitahunya tentang pohon busuk dan reruntuhan yang runtuh. Dia berkata pada akhirnya, aku akan segera ke sana. Kau awasi pelaksanaan rencana kita. Nilai 1 Black Sorbet mungkin tidak tinggi, tetapi itu adalah barang habis pakai. Ada pasar besar di tempat yang panas, dan itu dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Kirim seseorang untuk mengatur distribusi, kuantitas, siklus produksi, dan persyaratan pertumbuhan. Kirim produk jadi ke kota Solan dan berikan ke Vale setelah kau menghitung biayanya. Biarkan dia mengonfirmasi harga Black Sorbet. Twilight City juga akan berpartisipasi dalam sistem berbagi pengetahuan yang dibangun kota Bloodhoof. Dunia bawah tanah telah terakumulasi selama ratusan tahun. Cadangan pengetahuan mereka pasti lebih melimpah daripada kita. Kau harus menindaklanjuti dan mencari tahu situasi para pahlawan dan sarang pasukan di dunia bawah tanah. Itu penting untuk mengendalikannya. Teknologi alkimia di kota benteng penuh dengan kemungkinan. Brown telah mengeksplorasi penerapan teknologi alkimia dalam mata pencaharian masyarakat. Kau harus bekerja sama dengannya. Di masa depan, teknologi alkimia dapat membantu pertanian, pertambangan, penempaan, dan transportasi. Sekarang, bengkel makanan juga dapat memperoleh manfaat dari dunia bawah tanah. Kita perlu memperkuat eksplorasi kita di area ini. Pengembangan dunia bawah tanah membutuhkan investasi sumber daya yang stabil dan energi dalam jumlah besar. Seseorang dapat memperoleh hasil yang terbatas dalam waktu singkat. Namun, hasil yang terus-menerus pada akhirnya dapat menghasilkan hasil yang luar biasa suatu hari. Nanti, whoosh, ratusan naga darah kerangka dengan lebar sayap lebih dari 20 meter mengepakkan sayap mereka yang patah dan terbang menjauh dari Twilight City. 6 skuadron patung batu orang mati mengikuti dari dekat. Mereka menghilang ke udara dalam sekejap mata. Penduduk di bawah pikiran ketika mereka melihat pemandangan ini. Tanda seru. Mereka sangat percaya bahwa penguasa yang maha kuasa akan muncul sebagai pemenang tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Itulah kepercayaan diri yang telah mereka bangun selama setengah tahun terakhir. Tidak seorang pun dapat mematahkannya. Richard tidak membawa pahlawan apapun bersamanya kali ini karena perubahan situasi. Para pahlawan memiliki misi mereka. Gray dan Gunther ditinggalkan untuk menjaga kota. Kekuatannya saat ini sudah dapat menjembatani banyak celah dengan peningkatan kekuatan pertempurannya. Dia terbang dengan kecepatan penuh ke arah reruntuhan yang runtuh. Richard memobilisasi kekuatan pasir untuk mempercepat pasukan. Itu memungkinkan kecepatan keseluruhan melebihi 400 km per jam. Itu bersiul di langit. Patung batu orang mati itu lahir di level 9 dan memiliki potensi cemerlang bintang 3. Namun, kemampuan bertarungnya jauh lebih kuat daripada naga darah kerangka bintang 1 Crown, yang lahir di level 10. Richard bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mengandalkan pasukan ini untuk mengalahkan sebagian besar pemain tanpa secara langsung memasuki medan perang. Saat dia terbang, dia berkomunikasi dengan para pemain dari Hiena untuk menerapkan perubahan pada reruntuhan yang runtuh. Dia harus mengakui bahwa para pemain ini memang cukup mampu.
Dengan koneksi mereka, mereka dapat secara akurat memberinya informasi waktu nyata tentang reruntuhan yang runtuh. Seiring berjalannya waktu, situasi reruntuhan yang runtuh menjadi lebih buruk. Semakin banyak iblis keluar dari gua, dan jumlah pemain yang berkumpul meningkat secara eksponensial. Pada pagi hari tanggal 19 Oktober, Richard akhirnya tiba dalam jarak 100 km dari tujuannya. Richard menjadi bersemangat ketika dia melihat tanda di peta sistem dan semakin mendekat. Berita dari tadi malam belum berhenti. Itu telah menghubungkan reruntuhan ke jurang tak berdasar, dan beberapa iblis muncul di dalamnya. Para pemain bahkan dengan paksa mundur ke area luar. Suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Ding, gelombang Anda telah memicu misi regional, level 333 jurang maut telah membuka jalan menuju gurun kematian. Beberapa iblis telah muncul di dataran tengah. Mereka benar-benar mengancam keselamatan kota Solan. Adipati Agung Frostwolf yang agung telah segera mengirim pasukan untuk melenyapkan iblis-iblis itu. Tuan-tuan, Anda bebas menerima misi. Selama periode misi, pengalaman yang diperoleh dari membunuh iblis akan meningkat 5 kali lipat. Anda akan mendapatkan poin kontribusi dari kota Solan untuk setiap iblis jurang yang Anda bunuh. Anda dapat menukar poin kontribusi ini dengan harta karun tingkat tinggi. Kota Solan akan memberi hadiah kepada penguasa yang menyegel lorong jurang. Batas waktu untuk misi regional ini, 3 hari. Misi regional, mata Richard berbinar. Itu adalah pertama kalinya dia menghadapi misi seperti itu. Itu tampak menarik, tapi hanya 3 hari. Bisakah Adipati Agung Frostwolf di kota Solan, pertapa yang mulia, membuat perubahan dalam 3 hari? Dia belum pernah melihat kekuatan yang mulia beraksi sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyaksikannya kali ini. Dia segera mempercepat. Pada saat ini, pesan pribadi berdering lagi. Hyena, Bos King Qiu, kami memicu misi regional. Apakah Anda menerimanya, King Qiu? Ya, saya mengerti. Saya akan ke sana dalam 20 menit. Hyena sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa mengandalkan penguasa yang menguras jiwa. Lagi, Hyena, baiklah. Kami akan menunggumu. Asteris 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 asteris. Cepat, mundur. Sial, ada begitu banyak iblis jurang yang marah. Kita tidak bisa menahan mereka lagi. Hati-hati dengan Balrog. Iblis-iblis ini sudah mencapai level 14. Di reruntuhan bangunan yang runtuh, beberapa pemain memimpin pasukan mereka dan bertarung melawan iblis yang melonjak keluar dari area tengah. Dari langit, tampak seperti gelombang hitam melonjak keluar, dan raungan rendah yang terdengar seperti binatang buas di ambang kematian bergema luas. Itu membawa bahasa yang menakutkan dan tenggelam. Aura jurang itu seperti tangan raksasa yang mencengkeram leher. Musuh tidak bisa bernapas. Ada terlalu banyak iblis. Iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya dan iblis yang jatuh, dan iblis tingkat tinggi yang marah dan api tersebar di mana-mana. Di wilayah luar, para pemain memimpin pasukan seperti karang. Mereka dengan paksa memblokir gelombang iblis. Para pendeta dari Kam Sekte tanpa henti mengeluarkan sihir cahaya dan menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Para pemanah manusia, penembak kota benteng, prajurit kapak terbang para bismen. Ada berbagai macam ras, dan situasinya menjadi memusingkan. Namun, ada terlalu banyak iblis. Para pemain pasukan secara bertahap mundur, meskipun mereka juga sangat ulet. Selain itu, para pemain ada di sini untuk berburu dan mendapatkan poin kontribusi pengalaman, jadi mereka tidak akan melawan iblis. Oleh karena itu, mereka mundur saat mereka bertarung. Mereka memang bermaksud untuk bertarung dengan iblis secara langsung. Richard melihat pemandangan pertempuran dari jarak ribuan meter. Jarang bagi puluhan ras untuk bertarung melawan pasukan iblis jurang. Namun, dia tidak tertarik untuk ikut campur saat ini. Richard mengikuti koordinat yang diberikan Hyena dan yang lainnya dan terbang ke arah lain. Dia merasakan Hyena dan yang lainnya bersembunyi di sebuah bangunan yang runtuh beberapa menit kemudian. Hyena, Brother Knight, Big Boss, dan Third Brother dengan gembira keluar dari tempat persembunyian ketika mereka melihat Richard mendarat. Bos King Qiu. Richard mengangguk. Apakah kamu tahu alasan kemunculan tiba-tiba iblis abisal? Tidak, hanya saja 2 hari yang lalu, seorang pemain tiba-tiba mengirim pesan yang mengatakan beberapa iblis telah muncul di sini, dan poin pengalaman mereka sangat tinggi. Awalnya, jumlahnya masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan, tetapi kemudian, secara bertahap menjadi tidak terkendali hingga memicu misi regional.
Richard mengerutkan kening. Dia telah mendengar dari para pemain yang telah menemukan pohon busuk itu bahwa reruntuhan yang runtuh itu telah ada sejak lama. Sekarang, tiba-tiba berubah. Bisakah seseorang menghubungkan ini dengan Crimson Moon? Meskipun tidak ada hubungan yang pasti di antara mereka, itu memberinya perasaan yang sangat halus. Jangan mendekati area tengah. Mungkin ada pahlawan iblis penghancur jiwa yang bersembunyi di dalam. Itu sangat berbahaya. Tanda seru. Di pinggiran, bantu aku mencari tahu sebanyak mungkin tentang alasan kemunculan iblis jurang. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditangani, jadi aku tidak bisa meluangkan waktu. Orang hanya bisa menggambarkan kekuatan pertempuran para pemain sebagai biasa saja. Sekelompok kecil patung batu orang mati dapat dengan cepat membunuh mereka. Itu sia-sia dalam pertempuran, tapi itu cocok untuk mengumpulkan informasi. Baiklah, silakan. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku saja. Mereka sangat sadar diri dan tidak bersaing secara membabi buta. Richard tidak tinggal lebih lama lagi. Dia terbang ke langit dan mendarat di atas naga darah kerangka. Dia melesat ke arah lain. Dia melihat kerangka naga darah dan patung batu orang mati yang menutupi langit. Hyena dan yang lainnya semua memperlihatkan tatapan iri. Bos King Qiu memang Bos King Qiu. Wosh! Richard terbang melintasi langit tanpa keraguan. Itu menyebabkan banyak pemain berseru. Namun, dia tidak keberatan orang-orang ini terjerat dengan iblis dan dengan cepat terbang ke utara reruntuhan yang runtuh. Pohon busuk. Tujuan perjalanan ini, meskipun dia penasaran mengapa iblis itu tiba-tiba muncul, yang terpenting adalah menemukan pohon busuk itu. Dia ingin memastikan apakah pohon kegelapan yang jahat ini masih hidup. Apakah dia bisa pulih atau tidak. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Kecepatan terbangnya cepat, bahkan reruntuhan yang runtuh yang menempati puluhan kilometer tidak dapat menahan kecepatan pasukan terbang. 10 menit kemudian, Richard bertepatan dengan tanda di peta dan tanpa sadar terbang ke depan. Detik berikutnya, matanya melebar maksimal. Dia bingung. Pohon busuk raksasa yang bengkok setinggi 1000 meter lebih dari 50 meter berdiri di atas reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menempatkan beberapa iblis jurang 100 meter jauhnya dari pohon busuk itu. Makhluk-makhluk yang kacau dan jahat ini sama sekali tidak berani mendekatinya. Orang bisa melihat puluhan cabang pohon busuk yang bengkok. Cabang-cabang itu seperti lengan manusia yang keriput yang memancarkan perasaan menyeramkan. Yang lebih mengejutkan adalah ada tengkorak manusia yang padat di batang pohon raksasa itu. Tulang-tulang itu seperti tonjolan pohon biasa. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah dalam jarak 100 meter. Itu seperti mayat-mayat di kuburan massal telah terbalik. Itu menambahkan kengerian yang tak terhitung jumlahnya ke pemandangan yang sudah mengerikan di sekitar mereka. Selain itu, iblis, kejahatan, kegelapan, dan kekejaman berkeliaran di sekitar. Seseorang dapat menggunakan kata sifat negatif untuk menggambarkan pohon busuk yang aneh dan bengkok ini. Richard menekan detak cepat di dalam hatinya dan terus mendekat. Iblis di tanah merasakan aura halus dan segera mengangkat kepalanya. Itu melepaskan raungan yang menggetarkan jiwa. Richard mengabaikan iblis-iblis itu. Tetapi ketika dia mendekati pohon busuk itu, dia secara bertahap merasakan tekanan yang mengerikan. Itu adalah tekanan dari kedalaman jiwanya. Itu seperti iblis jurang yang bisa melahap dewa iblis yang menatapnya. Perasaan itu mencapai batas 100 meter dari pohon busuk itu. Richard melambaikan tangannya untuk menghentikan pasukan itu. Mereka tidak melangkah ke langit di atas kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengarahkan pandangannya ke pohon yang membusuk yang masih tampak tak bernyawa. Dia membuka panel atributnya. Pohon busuk. Status, layu, sedang pulih. Deskripsi, pohon jahat yang misterius. Itu adalah atribut yang sederhana, dan dia tidak dapat melihat detailnya. Namun, dia memiliki firasat buruk tentang status, sedang pulih. Itu juga dapat menerima pengisian ulang setelah jurang terhubung ke bidang pusat. Namun, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan darinya, adalah masalah terbesar. Saat ini, dia tidak memiliki harta seperti kontrak gelap. Saat pikirannya berputar, dia membuka sistem emas hitam. Pemberitahuan itu membuat napasnya tanpa sadar turun. Pohon busuk. Pohon pembusukan, penguasa tingkat 333 jurang tak berdasar, Raja Pembusukan. Benih yang ditanam oleh Labres untuk beberapa skema. Itu berisi seberkas otoritas pembusukan Labres. 1. Itu dapat menyirami kekuatan jurang.
Itu dapat memungkinkan pohon busuk untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat itu, Labres dapat menggunakan otoritas pembusukan untuk memulihkan kendali atas pohon busuk. 2. Anda dapat menggunakan air suci untuk membilas pohon busuk. Itu dapat menghancurkan vitalitasnya dan menghancurkan otoritasnya. Labres akan kehilangan sebagian darinya secara permanen dan mengurangi kekuatannya. 3. Mengonsumsi kekuatan suci untuk merebut otoritas yang membusuk yang tersembunyi di pohon busuk. Richard merasakan mulutnya mengering setelah membaca pemberitahuan itu. Cuaca akan berubah. Sebagian dari klon Dewa Kobold yang dia penjarakan, dan juga patung Dewa Kurcaci, berada di tangannya. Dia sekarang telah menemukan iblis jurang lain, rencana cadangan yang terkubur di bidang pusat. Apakah itu karena ekspansi baru akan datang, jadi beberapa kehadiran teratas secara bertahap muncul. Tetapi apakah para pemain saat ini dapat menghadapi keberadaan level ini? Kulit kepalanya bahkan terasa geli. Di tempat yang mengerikan seperti jurang, siapa yang dapat memerintah penguasa alam jika level ini dikhususkan seperti kobold? Richard mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pohon busuk. Poin pertama dan kedua dari sistem emas hitam tidak dapat diterima. Begitu pohon busuk mendapatkan kembali kekuasaan, Raja Pembusukan akan mendapatkan kembali kendali atas otoritas. Bukankah itu berarti penguasa abis lantai 333, Raja Pembusukan, telah berhasil dalam rencananya? Tanda seru. Pada saat itu, siapa yang tahu seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya? Itu mungkin akan mempengaruhi setengah dari gurun kematian. Dan tidak diketahui apakah Twilight City dapat menghindarinya. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik yang mulia seperti Grand Duke of Frostwolf di kota Solan akan sakit kepala. Dia adalah penguasa pesawat abisal. Dia belum pernah mendengar tentang air suci yang disebutkan dalam pemberitahuan kedua. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Selain itu, menghancurkan pohon busuk tidak akan menguntungkannya sama sekali. Hanya pemberitahuan ketiga yang paling berharga. Dapat mengonsumsi kekuatan ilahi untuk merebut otoritas yang membusuk yang tersembunyi di pohon yang membusuk. Otoritas yang membusuk adalah kekuatan para penguasa jurang, keberadaan yang menakutkan di atas level 30. Kekuatan aturan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa meskipun itu hanya jejak. Richard mengambil beberapa napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan denyutan di hatinya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi panas. Dia mencari kekayaan dan kehormatan dalam bahaya. Dengan kesempatan yang dikirim surga di hadapannya, itu patut dicoba, tidak peduli seberapa besar risikonya. Selain itu, seseorang belum membuka koneksi antara jurang dan bidang pusat. Pohon busuk itu belum bangkit kembali, dan kota Solan tidak tahu apa yang mereka sembunyikan di dalamnya. Itu memberinya slot kosong di mana dia tidak menerima perhatian apapun. Dengan sebuah pikiran, patung dewa kuno muncul di tangannya. Richard melihat sekeliling. Semua pasukan, dengarkan. Bersihkan iblis di sekitarnya. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat dalam jarak 1 kilometer. Pasukan iblis yang tidak bisa terbang memenuhi tanah. Naga darah kerangka dan patung batu orang mati memiliki keunggulan udara yang mutlak. Terlebih lagi, ini adalah gurun kematian. Bahkan jika pasukan iblis terbang muncul, karakteristik disorientasi yang mengerikan akan membuat mereka merasakan apa artinya memiliki keunggulan di kandang sendiri. Richard memberi perintah. 1 skuadron naga darah kerangka dan 6 patung batu orang mati segera menukik turun. 30 hingga 40 meter di atas tanah. Raung, energi merah menyala keluar dari tenggorokan naga darah kerangka. Puci, itu meninggalkan jejak api sepanjang puluhan meter di udara. Tidak ada cara bagi para iblis untuk menghindar. Napas naga akan menyelimuti dan menggerogoti tubuh mereka hingga menjadi anggota tubuh yang patah seperti es dan salju yang mencair pada suhu tinggi meskipun kulit mereka kasar dan daging mereka tebal. Korosi yang mengerikan itu langsung menyebabkan ruang yang sangat besar muncul di tanah. Patung batu orang mati itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tomahawk di tangannya melesat keluar. Kaca, tomahawk itu hancur, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti puluhan meter di sekitarnya. Pecahan-pecahan itu menembus kulit tebal para iblis itu seperti kapas. Dan kemudian tubuh mereka meledak dan memicu bola-bola api. Kematian yang mengerikan itu membuat hati seseorang bergetar. Setelah seseorang memperkuat harta karun yang mulia itu, api asli, kapak patung batu orang mati, memiliki kerusakan api yang mengerikan.
Semakin padat musuhnya, semakin baik efeknya. Iblis yang lebih rendah, iblis yang jatuh, iblis yang menyihir, iblis yang marah. Itu membantai semua jenis yang ganas dan menakutkan secara sepihak tanpa sarana apapun untuk bertarung di udara. Di kejauhan, belasan pemain dari guild kecil menyaksikan pertempuran antara naga darah kerangka dan patung batu orang mati. Apakah itu pasukan pemain? Mereka membantai pasukan iblis yang telah membuat kulit kepala mereka mati rasa seperti anak ayam kecil. Selain itu, mengapa pasukan musuh bisa terbang ke padang pasir kematian? Aku melirik master pasukan ini tadi. Itu panel pemain. Orang hebat yang mana ini? Apakah mereka semua begitu berani? Aktifkan pasukan dan bersiaplah untuk pertempuran. Orang hebat itu telah menarik sebagian besar daya tembak. Kita akan minum sup saja di sini. Kelompok pemain segera menanggapi setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka dapat bersaing dengan orang hebat. Tetapi mereka masih dapat minum sisa makanan. Richard mengabaikan pertempuran itu. Di antara iblis-iblis ini, Balrog yang paling kuat hanya level 14. Mereka seringkali akan tumbang setelah beberapa ronde tanpa sarana apapun untuk bertarung di udara ketika dihadapkan dengan pengepungan patung batu orang mati yang kuat. Bahkan iblis yang paling kuat pun seperti ini, apalagi yang lain. Pertarungan sepihak itu tidak menarik perhatiannya. Dia menatap bangkai pohon busuk di hadapannya. Richard menatap tulang-tulang putih di tanah. Dia punya pikiran. Pasir kuning itu menyerbu dari segala arah dan langsung menenggelamkan reruntuhan bangunan tempat pohon busuk itu berada. Pasir itu juga memindahkan tulang-tulang di reruntuhan itu ke pasir kuning yang berjarak beberapa ratus meter. Reruntuhan bangunan itu telah berubah menjadi tanah pasir kuning. Gurun itu adalah tanah kelahirannya. Detik berikutnya, patung dewa kuno di tangannya memancarkan cahaya gelap. Di langit, tubuh dengan jiwa ilahi yang samar mengembun. Reni. Kekuatan pertempuran yang kuat dengan kemampuan kebangkitan. Pihak lain bahkan mengandalkan kemampuan kebangkitan untuk menyeret Valkyrie gelap itu ke bawah. Tuan, aku merasakan kekuatan jahat. Pohon itu tidak mati. Reni menatap tajam ke pohon busuk itu. Kesungguhan memenuhi kata-katanya. Richard secara singkat menjelaskan rencana awalnya kepada pihak lain. Kamu menggunakan kekuatan ilahi untuk menekan kekuatan pohon busuk itu. Singkirkan otoritas busuk yang tersembunyi di tubuh pihak lain. Reni menjawab dengan bangga, sesuai keinginanmu, tuanku. Dia tidak akan mati selama patung dewa kuno itu dilindungi. Rin bahkan tidak memiliki konsep kematian sebagai makhluk hidup yang tinggal di dalam patung itu. Dia mencengkeram pedang panjang elf di tangannya dengan erat. Reni tiba-tiba menghilang di depan matanya detik berikutnya. Di hadapan pohon busuk yang besar, bengkok, dan tak bernyawa. Reni muncul begitu saja. Kemudian, telapak tangan yang agak transparan perlahan-lahan membekas. Di batang pohon dengan tengkorak manusia. Tanda seru. Pada saat ini, boom, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai menderu. Tekanan yang sangat melahap jiwa meletus dari pohon busuk itu. Pada saat ini, dunia tiba-tiba meredup. Hanya ada pohon raksasa yang bengkok dan jahat itu di matanya. Seolah-olah pihak lain dapat langsung membelah dunia dan mencabik-cabik bumi di saat berikutnya. Selusin pemain di belakangnya tanpa sadar menoleh. Ketakutan menyelimuti mata mereka. Apa yang dilakukan pemain itu? Mengapa ada aura yang begitu menakutkan? Ayo pergi, cepat mundur dari daerah ini. Dia ingin memanfaatkan kekacauan itu, tetapi sekarang tampaknya ini bukan keuntungan yang sangat besar. Itu hanyalah kematian jiwa dewa. Pemain dengan pasukan yang begitu kuat tidak bisa dianggap enteng. Cepat, lari, jika kamu tidak ingin mati. Tatapan Richard sangat serius, karena pohon busuk yang layu itu bergerak. Cabang-cabang yang bengkok, yang tampak seperti lengan manusia yang layu setelah puluhan tahun mengalami pelapukan, perlahan melambai. Selain tengkorak manusia yang tumbuh di batang pohon, pemandangan ini benar-benar membuat bulu kuduk meremang. Jejak tindakan pohon busuk itu. Richard tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Setiap sel di tubuhnya memperingatkannya. Berbahaya, sangat berbahaya, seolah-olah kematian telah menjepit sabit di lehernya. Dengan lambaian lembut, dia bisa menuai jiwanya. Richard mundur beberapa puluh meter sebelum bahaya itu sedikit menghilang. Dia memfokuskan perhatiannya dan melirik sambil menahan emosinya. Cahaya redup dan kabur muncul di pohon busuk itu, seperti kabut tipis di pagi hari. Namun, dimanapun kabut itu lewat,
energi yang tak terlukiskan tampaknya muncul di dunia. Reni menekan telapak tangannya ke batang pohon. Dia hampir pingsan seperti lilin ditiup angin. Bercak-bercak besar yang bernanah mulai muncul di tubuhnya yang transparan. Kabut telah menyebar 100 meter jauhnya dalam sekejap mata. Kabut itu menutupi sejumlah besar mayat iblis di tanah. Detik berikutnya, mayat-mayat iblis yang baru saja mati tampak membusuk. Dalam sekejap, itu seperti daging babi yang disimpan di tempat sampah selama lebih dari 10 hari. Baunya tidak sedap dan tidak enak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mayat-mayat itu berubah menjadi nanah, dan gurun menelan mereka dan hanya menyisakan kerangka. Bau busuk yang tertinggal di udara membuat mata orang-orang tidak nyaman. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya di tanah mulai membusuk dan hancur menjadi bubuk. Pasir itu terus meluncur turun tidak lama setelah memperlihatkan reruntuhan bangunan tempat seseorang baru saja membawa bahan makanan. Reruntuhan bangunan tidak dapat bertahan lama, dan mereka juga membusuk menjadi bubuk. Richard merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia melihat segala sesuatu di sekitarnya membusuk dan hancur tanpa suara. Otoritas yang membusuk, kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Dia menatap Reni, yang berdiri di depan pohon yang membusuk. Pada saat ini, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya redup. Pihak lain menggunakan kekuatan ilahi untuk memblokir korosi dari kekuatan yang membusuk. Namun meskipun begitu, orang bisa melihat tekanan yang sangat melahap jiwa di tubuhnya. Mungkin di detik berikutnya, tubuhnya akan langsung membusuk. Itu juga pertama kalinya Richard melihat kekuatan aturan. Meskipun tidak ada gerakan mewah, tekanan yang diberikannya bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi keterampilan Beyond Areng apapun. Itulah kekuatan hukum. Richard melangkah ke dalam jangkauan ini dan hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka tanpa perlawanan. Terlebih lagi, ini terjadi sebelum pohon busuk itu pulih. Pihak lain bahkan tidak sadar saat itu, kekuatan ledakan dari sifat defensif sudah sedikit tak tertahankan baginya. Tubuh Reni memancarkan cahaya yang lebih mencolok. Namun, dia tampaknya jauh dari mengendalikan pohon busuk itu. Richard dapat merasakan bahwa setelah pohon busuk itu diaktifkan, kecepatannya melahap energi di sekitarnya mulai meningkat, dan ekspresinya berubah serius. Mengonsumsi kekuatan ilahinya akan memungkinkannya untuk merebut otoritas busuk itu, tetapi dari kelihatannya, kekuatan ilahi Reni tidak cukup untuk mendukung konsumsi ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Richard memegang patung dewa kuno itu erat-erat. Dia perlahan mendekati area yang diselimuti oleh kekuatan pembusukan. Saat dia mendekati kabut tipis itu, cahaya gelap melonjak keluar dari patung dewa kuno itu. Itu menyelimuti Richard. Pada saat yang sama, sesuatu menghalangi kekuatan pembusukan yang dapat melihat ke bawah pada segalanya dan mengubah batu dan pasir menjadi abu di luar. Richard memegang patung dewa kuno dan dengan cepat mendekati pohon busuk yang belum pulih sepenuhnya. Meskipun pohon busuk itu sudah melambaikan cabang-cabangnya, ia hanya secara tidak sadar membela diri dan belum sadar kembali jika harus menilai dari posturnya yang kaku. Penguasa jurang juga tidak mengendalikan pohon busuk itu. Cahaya redup patung dewa kuno itu menahan korosi otoritas yang membusuk. Tanda seru, kekuatannya tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih panas. Hasrat, patung dewa kuno itu seperti hiu lapar yang mencium bau darah. Ia gelisah. Richard terbang perlahan. Pasir di sekitarnya akan cepat membusuk dan hancur begitu meninggalkan jangkauan cahaya. Seolah-olah tidak ada yang bisa bertahan lama dalam otoritas yang membusuk. Itulah kekuatan hukum yang merampok waktu. Semakin dekat ia dengan pohon busuk itu, semakin ia bisa merasakan betapa mengerikan tekanan itu. Cabang-cabang yang bengkok itu sedikit bergoyang, dan kegelapan jahat yang ekstrim menyelimuti batang pohon dengan kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang biasa yang berdiri di bawah batang pohon itu sekecil semut di hadapan seekor gajah. Richard mendekati Reni. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pohon busuk itu dengan kekuatan ilahinya. Tubuh jiwa ilahi ini telah menjadi transparan, dan aura yang dipancarkan tubuhnya sangat rapuh. Otoritas busuk itu bisa melahapnya kapan saja. Richard meletakkan tangannya di bahu Reni, dan pada saat berikutnya, cahaya redup dari patung dewa kuno itu menyebar dan melindungi Reni. Seketika, perasaan berada di ambang kehancuran menghilang, dan dia perlahan kembali normal. Tuan, kekuatan yang terkandung dalam pohon busuk itu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatan ilahiku. Rasa bersalah menyelimuti tatapan Reni. Dia tidak menyangka bahwa meskipun pohon busuk itu sebagian sadar kembali,
pelepasan kekuatan patung dewa kuno secara tidak sadar untuk melindunginya membuatnya merasa tidak berdaya. Selain itu, kekuatan agung tersembunyi di tubuh pihak lain. Itu seperti lautan jurang, itu tidak ada habisnya. Kekuatannya seperti anak kecil dibandingkan dengan naga. Richard mengangguk sedikit. Biarkan aku melakukannya. Pohon busuk itu rumit. Sumber kekuatannya adalah penguasa yang mengendalikan seluruh alam jurang. Meskipun masih jauh dari pemulihan, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika kamu di luar, iblis lain akan mendekat. Reni memegang dadanya. Aku akan menuruti perintahmu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dan muncul di luar. Beberapa iblis menjaga pohon busuk itu. Sang penguasa pasti telah merencanakan sesuatu yang baru dengan kelicikan makhluk-makhluk jahat ini. Richard menatap pohon busuk di hadapannya. Pohon itu tampak menahan lava yang hendak meletus. Energi dan tekanan yang melonjak membuat kulitnya sakit. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa berlebihannya pemandangan itu jika pohon raksasa ini bangkit kembali. Meskipun musuhnya kuat dan ganas, tatapannya membara dengan penuh gairah. Otoritas busuk, kekuatan hukum. Ini adalah yang paling dekat yang pernah kudapatkan dengan kekuatan tertinggi di dunia ini. Jika aku dapat memperoleh kekuatan hukum yang hanya dapat dikendalikan oleh para dewa sekarang, maka di masa depan, apakah itu menjadi transenden, yang mulia, atau bahkan berencana untuk menjadi dewa, akan ada manfaat besar. Tatapannya menjadi semakin nakal. Dia mencengkeram patung di tangannya erat-erat dan menekannya ke batang pohon. Peng! Suara tumpul terdengar. Dalam sekejap, patung dewa kuno itu bersinar terang seperti lilin yang disiram bensin. Itu terbakar. Cahaya redup itu dengan cepat menyebar di sepanjang batang pohon busuk itu. Dalam beberapa tarikan napas, sebagian besarnya terbungkus. Gu-gu-gu. Cahaya gelap itu seperti spons kering yang dilemparkan ke sungai. Dan mulai melahap kekuatan pohon busuk itu. Kekuatan busuk seperti kabut di sekitarnya berangsur-angsur menipis. Itu mengguncang fondasi otoritas busuk itu. Batang pohon busuk yang bengkok itu semakin berayun seolah-olah merasakan bahaya yang datang. Beberapa batang pohon mulai menghantam Richard. Orang bisa membandingkannya dengan pendobrak yang 3 kali lebih tebal dari batu kilangan. Richard tidak mundur. Dia menekan patung dewa kuno itu dan melambaikan tangannya. Dia mengubah daging dan tulangnya menjadi pasir. Bang! Batang pohon itu hancur. Pasir itu meledak, dan sebagian darinya terbang keluar dari area yang ditutupi oleh cahaya redup dan langsung membusuk dan runtuh. Setelah pasir yang tersisa terbentuk, Richard mengerutkan kening. Tubuhnya sekarang setengah hancur. Itu tampak menyedihkan. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke tanah ke dalam lubang yang dilebih-lebihkan. Pasir kuning di tubuhnya melonjak. Detik berikutnya, pasir di luar otoritas busuk itu melonjak keluar. Sejumlah besar pasir kuning itu sangat menunda waktu pembusukan dan keruntuhan. Sejumlah besar pasir mengalir deras. Itu memperbaiki tubuh yang rusak. Richard mengambil keputusan. Otoritas busuk itu adalah kekuatan aturan. Namun, hanya ada sedikit saja, dan tidak ada yang memulai untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, ada cacat yang jelas, energi benda-benda busuk memiliki batas atas. Dia terus mengendalikan pasir di tanah agar naik dengan lambaian tangannya. Di sekelilingnya terbentuk perisai pasir kuning tebal beberapa meter. Itu dengan kuat menghalangi penghancuran batang pohon raksasa yang layu dan bengkok. Pasir dan kerikil beterbangan di langit. Pada saat ini, patung dewa kuno memancarkan aura dan menjadi semakin bergejolak. Otoritas busuk menutupi suatu area dan secara bertahap menyusut. Richard dapat merasakan bahwa sesuatu secara bertahap menambah kekuatan pada patung itu. Itu membawa aura kuno, kesepian, gelap, dan membusuk yang telah tersapu oleh waktu. Itu membuat jantung seseorang berdebar-debar tanpa alasan. Patung dewa kuno melahap otoritas busuk. Pada saat ini, serangkaian raungan melengking datang dari jauh.